Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, dengarkan pantung terlebih dahulu. Menuntut ilmu di sekolah, muka merah pakai bedak, berdoalah kepada Allah, karena Allah Maha berkehendak. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asma, Al-Husna, Al-Amin, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir, dan dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner, dan dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma Al-Husna. Baik, kita masuk pada materi pertama yaitu nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Asma Al-Husna dibentuk dari kata Al-Asma, bentuk jamak dari kata Al-Ism, memiliki arti nama, dan Al-Husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, Al-Asma Al-Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang sifatnya, dan Al-Asma Al-Husna terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Dua hal ini merupakan kesempurnaan mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Dengan memahami keimanan seseorang dapat meningkat, derajat keimanan seseorang dapat ditentukan oleh pengetahuan tentang Tuhannya. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa lafal Al-Asma Al-Husna. Pada pertemuan kali ini akan dipelajari beberapa Al-Asma Al-Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari keempat Al-Asma Al-Husna ini, diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian A, Al-Amin. Al-Amin dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya, tak seseorang pun yang dapat tersembunyi. Pengetahuannya tidak terbatas. Pengetahuannya terhadap seluruh alam semesta melampaui kemampuan otak manusia.
Dengan pengetahuan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan ilmu kepada hamba-Nya yang dicintai oleh-Nya. Mereka adalah orang-orang yang taat melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kita memohon kepada-Nya agar diberikan pengetahuan melalui kemurahan-Nya. Selanjutnya, karakteristik pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipahami pada Al-Quran seperti yang terdapat di Al-Quran Al-An'am surah ke-6 ayat 59 yang artinya sebagai berikut. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata. Sifat Al-Alim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dengan ilmu, kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. Akan tetapi, pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikan olehnya. Ilmu yang dianugerahkan olehnya menjadi kehormatan baginya. Manusia dapat meraih ilmu berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sedalam dan seluas apapun ilmu manusia tetap berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Kabir. Al-Kabir artinya Maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, kisah, dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Hal ini sudah pasti kebenarannya. Perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Selain itu, dengan menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dengan gerak-geriknya. Selanjutnya, C. Al-Sami. Al-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu pun suara yang tidak luput dari pendengarannya. Meskipun suara itu pelan, perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar antara lain yaitu mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang membicara adalah orang tua atau guru. Terkadang kita tidak senang terhadap yang disampaikan oleh orang lain. Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap santun kepadanya. Bagian D yaitu Al-Basir. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan yang kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Al-Asma al-Husna dijadikan sarana untuk berzikir juga mengantar doa kepadanya. Orang yang mengucapkan akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan menghafal Asmaul Husna mempunyai keutamaan sendiri.
Seseorang Muslim harus memahami Al-Asma'ul Husna karena di balik nama tersebut ada keutamaan-keutamaan yang terdapat agar diri menjadi lebih baik. Pemahaman tersebut diharapkan menumbuhkan nilai-nilai yang dapat mewujudkan pada perilaku sehari-hari. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan Al-Asma'ul Husna, Al-Alim Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. 1. Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenarannya. 2. Tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang C. Perilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. D. Teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. E. Senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu Guru. F. Menjadi pendengar yang baik. G. Memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Ya, kesimpulan pada materi pertemuan kali ini yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah berjumlah 99 disebut dengan Al-Asma Al-Husna. Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Al-Kabir berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Al-Sami bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta. Al-Basir berarti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa atas segala sesuatu di dalam semesta ini. Adapun tugas pada pertemuan kali ini yaitu silahkan membuat satu contoh perilaku meneladani sifat Al-Sami dalam kehidupan sehari-hari dan langsung ditulis di kolom komentar. Ya, pada pertemuan kali ini saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.